Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, pembahasan 1 ingin menyampaikan materi berikut yang berjudul Adil dan Jujur. Pengertian adil dalam Islam berarti memberikan hak setiap individu atau secara proporsional dan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial sehari-hari hingga pembuatan kebijakan dan hukum. Adil adalah salah satu sifat Allah dan menjadi prinsip dasar dalam hukum dan etika Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Adil dan sebagai hambanya umat Islam dianjurkan untuk menirunya. Sifatnya yang adil juga mencangkup keadilan dalam pembagian harta dan sumber daya, serta dalam pengambilan keputusan menegakkan hukum. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan bagi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Pengertian jujur dalam Islam berarti mengungkapkan kebenaran dalam perkataan dan tindakan. Seseorang Muslim harus jujur dalam segala hal, baik dalam perkataan, janji, dan komitmen, maupun dalam tindakan dan perbuatan. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna dalam kejujuran. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Karena kejujuran dan integritasnya, jujur juga menjauhi segala bentuk kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur lainnya. Seorang Muslim diharapkan untuk selalu berpegang pada kebenaran meskipun dalam situasi sulit ataupun tidak memungkinkan. Selanjutnya, yang pertama Quran surat Al-Maidah ayat 8-10 menegakkan keadilan. Artinya ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ayat 9, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ayat 10, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, dalil yang mewajibkan kita berbuat adil. Yang kedua, kita juga harus adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita musuhi. Yang ketiga, orang yang berbuat adil maka ia lebih mudah bertakwa kepada Allah. Yang keempat, dalil Allah Maha mengetahui yang hamba-Nya lakukan di muka bumi. Isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 9. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh maka Allah janjikan kepada mereka ampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh maka Allah janjikan kepada mereka pahala yang sangat besar dari Allah. Ayat 10 isi kandungannya, yang pertama, orang kafir adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Yang kedua, orang kafir balasannya adalah masuk neraka di hari akhir nanti. Selanjutnya ada makna dan perintah. Ada Quran surat Al-Maidah ayat 8-10. Terdapat makna dan perintah. 1. Menjalankan keadilan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjalankan keadilan dan menjadi saksi yang benar, bahkan jika itu berarti melawan diri sendiri, keluarga, atau kerabat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya dan berpegang pada kebenaran. Yang ketiga, menghindari kesyirikan. Allah memperingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun, karena itu akan menyebabkan penolakan dan penyesalan. Dengan demikian, ayat-ayat ini menekankan pentingnya menjalankan keadilan, bertakwa kepada Allah, dan menghindari kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada asbabun nuzul pada ayat 8 surat Al-Maidah. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang kepada para sahabatnya, tetapi ada beberapa sahabat yang merasa tidak puas dengan bagiannya. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya berlaku adil dan tidak memperlakukan perbuatan keji. Selanjutnya asbabun nuzul pada ayat 9. Asbabun nuzul pada ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara antara dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tentang pentingnya berlaku adil dalam memutuskan perkara. Dan terakhir ada ayat 10, yaitu asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW meminta zakat dari para sahabatnya, tetapi ada beberapa sahabat yang enggan memberikan zakat.
Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya berzakat dan berdoa serta beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekian Dari penjelasan dari kami. pembahasan satu, kurang lebihnya Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bab 4 berperilaku adil dan jujur pembahasan 2. Yang pertama itu ada surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Surat ini menekankan kebesaran Allah, mengajak umat Islam untuk bersyukur, dan memperingatkan tentang azab bagi orang-orang yang ingkar. Nama An-Nahl yang artinya lebah diambil karena ada penjelasan tentang manfaat lebah sebagai tanda kebesaran Allah. Yang selanjutnya yaitu definisi berperilaku adil dan jujur. Berperilaku adil berarti bertindak dengan keadilan, memberikan hak kepada yang berhak tanpa memihak atau menipu, serta menjaga keseimbangan dalam semua tindakan. Ini mencakup setiap sikap yang tidak merugikan orang lain dan berpihak pada kebenaran. Berperilaku jujur berarti memiliki integritas, tidak berbohong, dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Ini mencakup kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran dalam ucapan dan perbuatan, serta menghindari penipuan atau pengkhianatan. Yang selanjutnya yaitu ada surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, selanjutnya isi kandungan dan makna dari ayat tersebut. Nah, ayat 90 ini turun sebagai pedoman Allah untuk mendorong umat Islam agar menjaga keadilan, kebajikan, dan kasih sayang khususnya kepada kerabat serta menjauhi kejahatan dan permusuhan. Ayat ini diwahyukan untuk membangun akhlak mulia di tengah masyarakat Quraisy yang penuh dengan ketidakadilan dan kezaliman. Makna dan perintah dari Quran surat An-Nahl ayat 90 ini, Allah memerintahkan berperilaku adil, berbuat kebajikan, dan membantu kerabat serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini ajakan untuk hidup harmonis dan bermoral. Oke, selanjutnya ada An-Nahl ayat 91, yaitu artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, di sini ada isi kandungannya ayat 91 sampai 92. Ayat 91 sampai 92 turun untuk mengingatkan kaum muslim agar menepati janji dan sumpah, terutama kepada Allah. Perintah ini hadir karena ada sebagian orang yang melanggar janji dan sumpah mereka demi keuntungan pribadi, seperti yang dilakukan oleh sebagian Quraisy. Nah, terus juga ada makna dari An-Nahl ayat 91 dan 92. Maknanya itu, ayat 91, penuhi janji dan sumpah terutama yang melibatkan Allah karena janji adalah amanah yang harus dijaga. Nah, sedangkan makna dari An-Nahl ayat 92, jangan melanggar janji atau sumpah seperti orang yang merusak tenunnya sendiri. Nah, di sini kesimpulannya dari makna ayat 91 dan 92 adalah Allah memerintahkan kita untuk hidup jujur, adil, dan penuh tanggung jawab, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran moral dan pengkhianatan. Terus ada An-Nahl ayat 92, artinya, dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya untuk dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lainnya. Terus ada asbabun nuzulnya. Ayat 90 turun ketika seorang Quraisy bertanya tentang Islam. Setelah mendengar ayat ini, ia terkesan dalam Islam. Ayat ini juga sering dibaca dalam khutbah Jumat. Sedangkan asbabun nuzul ayat 91, ayat ini turun sebagai peringatan kepada kaum muslimin agar menepati janji karena Quraisy sering melanggarnya. Allah menegaskan bahwa setiap janji yang diperkuat dengan sumpah harus dijaga. Sedangkan ayat 92 adalah ayat ini turun sebagai peringatan agar tidak melanggar janji, diibaratkan seperti wanita bodoh yang merusak tenunnya sendiri.
Oke, cukup sekian pembahasan kedua dari bab 4 berperilaku adil dan jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan menjelaskan dari subbab ketiga yang judulnya perintah berperilaku adil dan jujur. Perintah untuk berperilaku adil dan jujur ada di Quran surat An-Nisa ayat 105 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainal nasi bima araqallah wa la taqul qailina qad fasrina, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Nah, di surat ini dijelaskan kalau misalkan kita itu harus berperilaku jujur dan jangan membela tentang yang yang nggak benar gitu. Jadi itu harus, kalau misalkan ada yang salah, kita harus akuin kalau dia tuh salah, jangan malah dibenerin gitu. Terus ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran secara benar kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan manusia atau umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk menyelisih dan menentang Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 105. Surat An-Nisa ayat 105 menegaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hukum yang harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara di antara manusia. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau tekanan pihak tertentu. Selain itu, ayat ini juga melarang membela orang yang berkhianat atau curang. Keadilan harus ditegakkan tanpa memihak, bahkan jika yang bersalah adalah orang yang dekat atau memiliki hubungan khusus. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 5 ini 105, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai kitab yang berisi kebenaran. Al-Quran berisi tuntunan, petunjuk, nasihat, dan rahmat. Al-Quran dapat digunakan untuk memutuskan perkara di antara manusia. Perkara harus diputus dengan adil dan tidak membela orang yang khianat. Yang selanjutnya ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 105. Surat An-Nisa turun karena kasus Tu'mah bin Ubaid, seorang muslim yang mencuri baju perang lalu menuduh seorang Yahudi. Keluarganya membelanya dan meminta Nabi Muhammad SAW mendukungnya. Namun Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa Nabi harus memutuskan perkara dengan adil tanpa membela pengkhianat. Perintah surat An-Nisa ayat 105. Perintah dalam surat An-Nisa adalah untuk mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad. Perintah ini juga memerintahkan untuk tidak menjadi penentang orang-orang yang bersalah karena membela orang yang berkhianat. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan pelihara kejujuran maka akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan dan kejahatan itu menjerumuskan ke neraka. Seorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan makna hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan dijaganya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang yang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilannya mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntun ke surga. Jadi kesimpulan dari materi yang kita jelasin ini, kita itu harus berlaku adil dan juga bersikap jujur. Walaupun sepahit-pahit apapun itu, kejujuran itu harus diungkapkan. Daripada bohong, nanti bikin hati kita nggak tenang. Karena kita menyimpan kebohongan, sehingga kita merasa hidup kita tidak tenang atau dihantui dengan rasa kebohongan itu dan merasa bersalah karena udah bohong. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.